penyakit diabetes mellitus yang beranggotakan saya, Memuna Septina Sregar, Saya Asma Lilawati. Saya Siti Agus Fadila. Waalaikumsalam, selamat masuk. Ibu, silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Memuna Septina Sregar. Saya ahli gizi yang bekerja di rumah sakit ini dengan Ibu Rianti ya? Iya, benar Pak. Pengiran Ibu Rianti ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Ini Mbak, tadi sebelum datang ke sini saya mendapatkan rujukan kesehatan dari dokter. Jadi saya disuruh konsultasi lebih lanjut kepada ahli gizi yang bekerja di rumah sakit ini Mbak. Oh begitu, ini saya lihat dokumen Ibu. Oh iya, sehari-hari Ibu bekerja sebagai apa Bu? Sehari-hari pekerjaan saya itu cuma di rumah tangga Mbak. Jadi Bu nggak ada kemana-mana gitu, aktivitas di luar rumah bagaimana? Aktivitas di luar rumah yang palingan saya olahraga di pasar Mbak, itu pun paling sekitar seminggu cuma 3 kali Mbak. Oh, coba ya saya lihat di sini laboratoriumnya. Di sini di hasil laboratorium kadar gula darah Ibu tinggi Bu. Nah, gula darah masa Ibu 265 dan gula darah sekutu Ibu 345 miligram per desi. Nah, ternyata gula darah Ibu ini mau dibandingkan. Oh iya Mbak, lalu gimana Mbak? Nah, di sini Ibu nggak perlu khawatir. Kita coba diskusikan dan benar mengakui Ibu dari sini kita Ibu jawab dengan sejujurnya pertanyaan sehat dan saya akan jamin kepastiannya. Baik Mbak. Apakah akhir-akhir ini Ibu ada rasa nggak menjebol longgar? Ada Pak, hari ini kan saya perhatikan baju saya sudah longgar, sering besaran Mbak. Oh, bajunya besaran Kak. Terus kapan Ibu terakhir kali melakukan pengecekan berat badan dan tinggi badan Ibu? Tadi sebelum kesini saya sudah mengecekkan berat badan Pak, bisa mendapatkan Ada penurunan Bu? ada Pak. Terakhir kali waktu saya ngecek berat badan itu berat badan saya 58, tapi pas tadi ngecek sama dokter itu 53 lagi Pak. Oh, pantesan baju-baju di longgar. Kenapa penurunan berat badan Ibu lumayan signifikan sekitar 2 kilogram gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan Ibu ada keluhan nggak akhir-akhir ini? Oh iya Mbak, saya sering ngerasain badan saya itu lemas, terus saya udah lelah, sering juga haus, lapar, dan sering pula balik makan nih Pak, buang air kecil. Oh, sejak kapan Ibu melakukan merasakan keluhan itu? Dari 3 bulan terakhir Pak. Dari 3 bulan terakhir. Ibu nggak usah khawatir karena keluhan-keluhan yang Ibu rasakan tadi itu merupakan tanda-tanda yang umum bagi pasien diabetes. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mencari tahu apa penyebab dari penyakit ini. Nah, di sini saya akan mulai melihat tentang pola makan Ibu. Kalau boleh tahu Ibu boleh makan sehari itu berapa kali Bu? Sehari saya makan cuma 3 sampai 4 kali Pak. Oh, 3 sampai 4 kali. Kalau makan nasi Ibu biasanya berapa banyak? Biasanya sekali malam itu 2 centong. 2 centong. Kalau lauknya biasanya Ibu makan apa Bu? Biasanya kalau lauk itu saya makan pakai ikan, pakai tahu, tempe, atau nggak pakai ayam. Dari lauk yang Ibu gunakan tadi biasanya cara pengolahannya bagaimana ya? Biasanya kalau kita bikin tahu Pak, kami seringnya disembunyi aja. Terus kalau ikan biasanya sering saya goreng madu Pak. Kalau ayam sendiri biasanya sering saya semur atau saya rendam Pak. Kalau konsumsi sayur bagaimana? Biasanya nggak makan sayur? Enggak Pak, biasanya kalau konsumsi sayur itu cuma sekitar 1 minggu paling cuma 2 kali Pak. Oh, Ibu dan keluarga kurang suka ya makan sayur? Iya Pak, kami kurang suka makan sayur Pak. Kalau konsumsi buah-buahan bagaimana Bu? Kalau konsumsi buah-buahan paling kan 1 minggu cuma 2 kali Pak. Kalau untuk buah langsung. Kalau selain olahan buahan ada nggak? Seringnya sih konsumsi jus Pak, jus buah gitu. Nah, biasanya jusnya itu Ibu buat sendiri atau Ibu Biasanya sering beli sih Pak. pinggir-pinggir jalan itu yang Iya. Terus kalau cemilan bagaimana? Ibu sering nggak nyemil? Sering Pak, biasanya kalau saya nyemil itu setelah saya makan itu mungkin sekitar setengah jam itu saya nyemil tuh Pak. Biasanya cemilan apa Bu? Biasanya saya sering makan kue atau ada roti manis gitu, terus gorengan juga Mbak. Oh, tentang penyakit diabetes mellitus. Biar Ibu lebih paham. Nah, di sini penyakit diabetes mellitus
darah sering dikenal oleh masyarakat dengan penyakit darah. Gula darah itu ditandai lebih tinggi dari 200, seperti gula darah yang tadi ada yang mencapai hampir 300, dan BNP lebih dari 120. Dan ibu tadi 200 kan. Jadi dipastikan bahwa ibu memang terkena penyakit diabetes mellitus. Terus yang kedua di sini gejala utama dari diabetes itu yang paling pertama ada poluria. Seperti yang ibu alami tadi kan ibu ada sering buang air kecil kan ibu, sering. Terus ibu juga sering haus kan, terus ada juga sering lapar, terus berat badan ibu tadi juga turun. Terus ibu ada nggak merasa ibu cepat lelah kan? Iya mbak, sering kayak misalnya saya sedang nyapu atau nggak sedang ngepel gitu, pasti langsung suka lelah mbak, bawaannya ngos-ngosan gitu. Nah itu gejala yang umum dirasakan oleh para penderita diabetes. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Yang paling pertama adalah kurangnya aktivitas fisik. Ibu seperti yang dibilang tadi jarang aktivitas fisik ya bu. Iya benar mbak, paling cuma yang aktivitas beres-beres rumah doang mbak. Nah diabetes mellitus itu bu salah satu faktor yang menyebabkan kita terkena penyakitnya karena kita kurang aktivitas fisik. Nah terus ada juga disiplin adalah menurunkan lemak di dalam darah. Ibu kan juga sering makan goreng-gorengan kan bu? Iya mbak, sering, karena saya lebih suka dengan gorengan mbak. Dan itu bisa menyebabkan kadar lemak yang ada di dalam darah kita ini kan bu, itu bisa membuat salah satu resiko kita terkena diabetes. Oh gitu ya mbak. Terus ada juga diet seimbang. Ibu tadi kan cerita sama saya, ibu jarang makan sayur, terus ibu juga jarang makan buah. Terus kalaupun makan buah ibu sering minum jus tadi ya bu. Iya benar mbak. Nah itu memang jus kan bu, tapi jusnya tuh kalau kita beli di pinggir jalan itu gulanya banyak itu bu. Nah itulah salah satu penyebab kita terkena diabetes. Selanjutnya saya perhatikan bahwa faktor-faktor yang terjadi karena memang faktor yang bisa diubah karena memang melakukan. Nah, di sini ada yang penderita penyakit diabetes. Jadi ada konsep diet yang ingin saya berikan kepada itu. Jadi untuk pasien diabetes mellitus ada konsep yang namanya 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Iya mbak, jadi konsep aturan diet itu gimana ya mbak? Nah 3J itu jumlah itu tanda artinya kita harus memastikan bahwa ibu ketika mengkonsumsi makanan itu jumlahnya harus tepat. Nah, kalau misalnya tadi kan juga contoh bu, jadi coba kita kurangi jumlahnya yang tepat biar sesuai dengan ibu. Yang kedua ada jenis. Nah, jenis yang saya maksud di sini adalah bahwa jenis makanan yang ibu konsumsi itu sesuai dengan penyakit ibu. Misalnya ibu kan kena diabetes, berarti ibu tuh harus berapa itu. Misalnya makanan yang cemilan ibu suka tadi kayak roti manis ataupun misalnya teh itu jenisnya harus kita pastikan itu sesuai, jangan kadar glukosanya tinggi nanti gula darah ibu naik. Nah, terus ada jadwal di sini kita pastikan jadwal makan, jadwal tidur, jadwal olahraga, terus jadwal ibu minum obat itu harus sesuai bu. Jadi inilah yang harus kita patuhi. Bagaimana apakah ibu bersedia mematuhinya? Oh iya mbak, saya bersedia tadi aturan diet itu. Nah, di sini kita mulai dari awal ya, tentang makanan apa yang dianjurkan untuk ibu. Ibu tadi kan bilang ibu biasanya makan nasi putih biasa bu. Iya mbak. Nah kalau nasi itu kan tinggi gulanya di dalamnya. Ibu jadi bisa cari alternatif yang lain, misalnya kayak ada nasi merah, di sini kan ada nasi merah, ada mie, ada singkong, ada kentang. Nah terus makanan ini bisa digantikan sebagai pengganti nasi tadi karena itu kan sama-sama karbohidrat. Tapi yang membedakan adalah mereka ini karbohidrat yang kompleks, jadi mereka itu lebih mudah diserap dan kadar gulanya itu nggak tinggi bu. Terus kayak lauk, nah lauk ibu tadi itu sebenarnya udah ibu lauk tempe ya tadi itu tapi pengolahan itu ibu hampir selalu bilang goreng ya dibacem, direndam. Terus kalau ayamnya tadi disemur ya bu. Nah tadi seperti yang dijelaskan hampir semua masakan yang ibu buat itu menggunakan gula, ada
pepes, terus di misalnya tempe itu juga ayamnya yang misalnya bisa dipanggang, jangan kalau itu direndam atau digoreng gitu, jangan juga selalu disemur. Bisa nggak? Iya, iya Pak, bisa. Nah, terus juga konsumsi sayur. Tadi keluarga itu masuk ke sayur ya. Iya Pak. Sayur itu penting. Nah, serat itu dibutuhkan untuk tubuh kita. Jadi kalau misalnya ibu jarang makan sayur itu nggak baik bagi kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Jadi kalau bisa, ibu tuh harus sering konsumsi makan sayur kayak gitu. Walaupun tidak setiap hari, tapi usahakan minimal 4 sampai 5 kali seminggu itu harus ada konsumsi sayur. Kalau walaupun tidak bisa setiap hari, tapi ibu harus memastikan bahwa konsumsi sayur itu ada. Itu juga dengan buah. Nah, kalau buah yang ibu bilang tadi cuma 2 kali sebulan ya bu. Nah, jadi ibu harus tambah karena buah itu vitaminnya itu baik bagi kesehatan, tapi juga untuk pasien diabetes. Terus pengolahan ikan tadi di apa ibu? Gimana Pak? Seringnya karena ya keluarga saya kesukaan itu Pak. Pengolahan ikan itu nggak harus selalu yang digoreng-goreng, itu selalu yang manis-manis. Bisa jadi misalnya dengan cara dibungkus, tambah atau dibungkus. Misalnya itu ibu pepes, itu kan kalau di pepes dia jadi kadar minyaknya itu nggak banyak, dan juga nggak selalu pakai gula. Ibu jadi bisa coba pengolahan makanannya mulai kita ganti dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Nah, terus ada kan makanan yang tidak diajarkan nih, terus yang dari yang paling pertama gula. Nah, itu tadi banyak kan? Iya Pak, benar. Sedangkan ya gimana ya Pak? Namanya kita yang mau ada nggak pakai gula yang banyak itu rasanya kurang pas gitu Pak. Iya sih, saya juga ngerti. Tapi sebenarnya konsumsi gula itu boleh, tapi ibu harus kontrol gulanya. Jadi misalnya kayak gulanya itu jangan sampai 2 sendok bu. Kita mulai dari 1 sendok, ataupun nanti secara bertahap kita buat sampai 1/2 sendok. Makan gula itu boleh, tapi harus kita kurangi. Terus yang kedua ada buah itu nggak makan gula. Aduh Pak. Jelly, Iya. terus ibu juga suka gorengan kan? Iya benar. Makanan-makanan ini adalah makanan yang memicu diabetes. Jadi kalau bisa dihindari, sekali-sekali, misalnya kayak ya 2 kali seminggu boleh. Tapi kalau yang benar tadi siang makan langsung ambil bu. Iya benar Pak. Nah itu harus dikurangi karena tinggi gula kayak gini nanti gula darah ibu nggak terkontrol. Bisa-bisa gula darahnya langsung naik drastis kayak gitu. Terus contoh menu untuk pasien diabetes itu supaya ibu ini maka yang pertama itu bisa ganti nasinya, kalau nggak pakai kentang, kalau nggak pakai ubi, ibu bisa pakai nasi merah. Nah, nasi merah ini kadar gulanya itu lebih rendah. Terus ada dadar, terus tempe, sup, oyong atau pengolahan gitu. Terus ya dia juga nasi merah, pepes ikan, goreng, sop sayur gitu. Nah, kalau untuk snack, misalnya ibu kan biasanya harus ada snack nih, snack makan. Nah, itu ibu bisa sering pakai kayak makannya pakai roti tawar aja, terus pakai jus jeruk. Tapi jangan beli yang di pinggir jalan, itu kan gulanya tinggi. Ya, lebih baik ibu buat aja di rumah sendiri, lebih sehat kok. Makanya yang kita buat itu lebih sehat daripada yang dibeli. Terus kalau misalnya terus ibu udah masak nih roti sampai jeruk, terus ibu bisa juga bikin misalnya kayak puding buah. Ibu harus tambahin juga konsumsi buah ibu, jangan 2 kali sebulan, harus ditambah ya, misalnya kayak 3 kali seminggu gitu. Nah ibu bisa makan dengan puding buah yaitu siang makan, terus selanjutnya bisa puding buah. Baik Pak. Jadi gimana ibu apa yang ibu bersedia menurut diet yang saya ajarkan ini? Iya Mbak, saya bersedia. Gimana ya Mbak? Mungkin agak sulit ya Mbak mengurangi secara drastis terus. Iya, jadi kita coba secara perlahan-lahan. Masih boleh makan yang kesukaan ibu tadi kan nggak boleh juga kita batasi, tapi kita kurangi dan coba kita kontrol gula darahnya. Jangan sering-sering. Terus ada sih beberapa aktivitas yang bisa ibu lakukan setelah pernah diabetes ini supaya menjaga tetap ibu tetap sehat, gula darah ibu tetap terkontrol. Itu dengan cara yang pertama ada cek kesehatan.
walaupun misalnya ibu udah merasa enak kan ibu, tapi ibu sering datang misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit ini ke klinik untuk ngecek gula darah ibu, jadi kita bisa tahu perkembangannya gitu. Ibu harus sering-sering cek gula darah. Terus yang kedua, kita bisa rokok. Di rumah ada yang merokok Bu? Ada Mbak, suami saya terus ada anak-anak saya juga yang merokok Mbak. Nah, rokok ini Bu nggak baik bagi penderita diabetes. Jadi ibu bisa bilang ke suami atau ke anak-anak, rokok jadi pertama, ataupun coba untuk berhenti merokok. Karena rokok ini nggak baik bagi kesehatan ibu. Jadi kalau misalnya memang merokok tuh kalau bisa jauh di rumah, kalau dia ada ibu. Jadi itu bisa ibu coba konsultasikan dengan anak-anak dan suami ibu. Ya baik Mbak. Terus yang kedua rajin aktivitas. Ibu di rumah jadi cuma nyapu mobil biasa gitu ya Bu. Iya Mbak, dan juga ibu rumah tangga jadi cuma nyapu, ngepel, terus bikin masak. Dan Mbak itu doang aktivitasnya. Nah ibu tuh coba ya ibu luangkan waktu minimal 15 menit aja. 15 menit misalnya siap pagi nih, siap sholat subuh. Ibu coba senang-senang dikit ataupun jalan-jalan santai dikit keluar atau jogging gitu. Karena kalau misalnya kurang aktivitas fisik ibu, nah itu makin lama berat badan kita ini kan kayak naik jadi lemah, kita tuh juga akan naik. Nah, jadi rentan sekali naik berat badan kita. Jadi dengan beraktivitas fisik bisa menurunkan juga gula darah kita. Jadi misalnya nanti ibu kalau dari sini tuh ajak suami sekali-sekali kan, yuk kita jogging, itu juga anak jalan, pagi kita jalan santai, 15 menit cukup kok sehari. Yang penting dilakukan secara disiplin. Nah, terus jaga seimbang seperti yang saya bilang tadi mengenai kita bahas tadi, itu ibu harus seimbangkan antara konsumsi nasi, lauk, konsumsi buah dan sayuran. Jadi ibu seimbangkan semuanya. Ibu kurangi teh, makanya itu digoreng, itu bisa sedikit dibacem, tapi harus kita kurangi. Terus istirahat yang cukup. Kalau istirahat itu gimana? Baik di rumah. Istirahat sih baik Mbak, soalnya kadang-kadang saya sering misal ulang Mbak, sebelum beraktivitas jadi langsung istirahat Mbak. Nah, kalau istirahat, kalau bisa jam tidurnya waktu yang cukup gitu. Terus sama mengelola stres. Nah, tadi yang bilang kan kalau penyakit ini semuanya berawal dari pikiran benar. Nah, jadi coba ibu mengelola stres dari banyak pikiran. Nah, dengan cerdik ini, saya yakin ibu akan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan semoga ibu cepat sembuh. Iya Mbak. Nah, jadi setelah pembahasan ini, kalau bisa ibu mengaturnya ya di rumah. Iya baik Mbak, akan saya usahakan. Ada nggak pertanyaan yang ibu mau ajukan? Enggak sih Mbak, cuman ya saya cuma bingung aja nanti cara mulai dietnya, karena kan itu kan agak sulit kan Mbak, mengurangi makanan, apalagi makanan-makanan kesukaan saya gitu Mbak. Tapi kita coba secara perlahan ya Bu. Ya baik Mbak. Oke, sekian konsultasi kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah mau datang. Iya, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Ya, ini